Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah miring ke pangrasa kiai meneme parantos ngawurkeun yang barusan sudah menyampaikan ilmu Allah yang diabadikan oleh Hadratus Syekh Pangrasa Abah di kitab Majmu'atu Rasail yang sebagian di dalamnya adalah Fadhailus Syuhur. Terima kasih kepada Pangrasa Kiai Indi. Semoga beliau kita doakan panjang usianya, Amin. sehat, berkah. Amin. Kita butuh sama beliau untuk menguatkan amaliyah kita dengan berbagai keterangan-keterangan yang sudah Abah siapkan di kitab Pangrasa Abah. Wajib mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Itu sunnah Abah di kitab As-Sunanul Madiyah. Ta'zimul ilmi wa ahlihi. Wajib kita mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Jangan butuh ilmunya saja, kepada yang menyampaikannya cuek. Dua-duanya. Pangrasa Abuya yang kita semua hormati, mohon maaf saya di depan beliau hanya posisi saja. Sama juga Pangrasa Abuya Kiai Asep. Ini saya sampaikan di sini. Ini gelar dari Pangrasa Abah yang saya dengar dari Kang Haji Yadi. Pangrasa Abah memanggil beliau Abuya. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu semuanya memanggil beliau, kita ikut ke guru memanggil Pangrasa Abuya. Siap ya? Siap. Itu sudah firqah dari Pangrasa Abah. Alhamdulillah. Beliau juga sama, kita doakan orang tua kita semoga panjang usia. Amin. Berkah untuk mendampingi kita semua. Amin. Di lingkungan Karawang. Itu kudu bahasa Indonesia nyarita teh. Campur. Ya. Jadi saya cerita dulu sedikit. Ingat cerita orang Sunda dengan orang Jawa. Sunda, kalau atos itu artinya sudah ya. Atos mam, Ustaz Rida, atos adani. Kalau orang Jawa atos itu keras. Ya, Rizal. Ibu bapak singkat cerita, orang Sunda sama orang Jawa mau mudik dari Jakarta ke kampungnya masing-masing. Orang Sunda di Jakarta mau ke Bandung, orang Jawa dari Jakarta mau ke Purwokerto. Dua-duanya kebelet pengen beol. Yang duluan masuk WC orang Jawa. Penuh itu WC karena lagi mudik kan. Lagi ngantri nunggu orang Sunda. Aduh, ya Allah, ada gua dia mah kuat kudu modal heula. Nunggu nggak bakalan kuatnya harus dikeluarin. Larilah dia cari WC. WC tertutup semua karena penuh. Allah menakdirkan di depan WC itu di dalamnya orang Jawa. Duk. Diketuk. Cepat. Ya dari dalam. Krekek keluar, pas buka ditanya sama orang Sunda. Atos Pak. Artinya sudah Pak, kan gitu. Dijawab pura-pura atos mencret. Hanya itu ceritanya. Keras. Mencret. Jadi supaya Sekarang sadar. Baru ini nyadar. hanya mengimbangi Kiai Indi. Pentium 2. Indi tadi kan banyak bojegannya, ini mah sedikit aja. Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan. Baik. Kewajiban saya setiap saya diundang oleh siapa saja pada acara apa aja, diundang siapa saja pada acara apa saja, kewajiban saya bukan memperkenalkan diri saya, kewajiban saya memperkenalkan guru saya. Bapak, Ibu mau kenal Daniel mau tidak, never mind, kata Kiai Hadi. Tepen
penting rek kenal heug rek henteu kajen ka Daniel mah. Yang wajib Bapak Ibu kenal itu Abah Aos. Siapa? Abah Aos. Karena masih banyak yang belum kenal Abah Aos. Iya, pakai kacamata. Udah. Belum kenal. Udah, Pak. Oh, alhamdulillah. Nah aja disodok tadi. Terima kasih Mas. Semoga terbawa. Amin. Kenapa saya wajib memperkenalkan pengrasa Abah Aos? Alasannya banyak. Di antaranya sabda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya dapat dari Hadratus Syekh pengrasa Abah Aos sekitar tahun 2014. Saat itu pulang manakib dari Ciceri Pasir. Kan ada Ciceri atas, Ciceri tengah, Ciceri bawah. Ciceri Pasir itu kalau dari Masjid Sinarasa ke atas. Dari rumah Kiai Dadang ke atas. 9:30 selesai, saya bertiga. Turun dari Ciceri Pasir ke pesantren ke Pengrasa Abah. Saya bilang sama dua orang ini, Pak Kiai Maman, Kiai Asep. 3 mono Kiai Ade. Sobah dulu yuk. Kalau buka, saya bilang. Kalau tidak ada langsung ke rumah aja. Oh iya. 9:10 turun. Kita naik ke alas, ke gerbang. Pas masuk, Abah keluar. Manakibnya kata Pengrasa Abah. Iya. Ayo. Hari itu ngajak ke madrasah. Duduk aja. Duduk di kursi yang bawah itu. Apa yang saat itu meluncur dari lisan mulia Pengrasa Abah? Hadis Nabi. Ya, cek pakai bahasa Sunda dulu ya. Ya, cek. Anu kudu disyafaatan. Sorry, bukan itu. Syafaati yaumal qiyamah li ahlil kabair. Itu sabda Nabi. Syafaati yaumal qiyamah li ahlil kabair. Syafaat aku, kata Nabi, pertolongan aku di hari kiamat nanti adalah untuk orang-orang yang berdosa besar. Sekali lagi. Nabi bersabda, saat itu oleh Abah disampaikan ke saya. Syafaat aku, sabda Nabi, pertolongan aku di hari kiamat nanti adalah untuk orang-orang yang berdosa besar. Di otak saya waktu itu langsung ingat kepada alaran hadis lagi sanawiyah. Pak Kiai dulu lagi kecil yang ketawa orang yang berdosa besar itu 7. Hiji musyrik, ya, musyrik, membunuh, lari dari perang, zina, mabuk, durhaka kepada orang tua, bohong. 7 dosa besar. Di otak saya, ketika Pengrasa Abah menyampaikan itu, oh berarti golongan-golongan itu yang nanti akan dapat syafaat atau pertolongan dari Kanjeng Nabi. Diam. Saya tidak bicara, cuma di hati. Ternyata Pengrasa Abah membantah. Cek. Nu kudu disyafaatan engke ku Nabi teh. Yang harus disyafaati, yang harus ditolong nanti oleh Nabi itu, orang-orang yang berdosa besar itu, sabda Abah, bukan tukang zina, bukan tukang mabuk, bukan tukang maling. Diam Abah. Saya langsung mikir, anu kumaha tuh? Terus yang gimana dong? Nggak kepikir. Diam Abah. Saya juga diam. Saya nggak bicara, cuma mangguk-mangguk. Tapi ini berontak. Terus siapa? Bukan tukang zina, tukang maling, bukan tukang judi. Nah, saya nunggu aja dia. Jawaban ada dia. Abah nengok lagi. Yang harus nanti ditolong oleh Nabi, yang harus nanti disyafaati oleh Nabi di hari kiamat itu
yang dimaksud oleh Nabi syafaati yaumal qiyamah li ahli kabair. Syafaat aku, pertolongan aku di hari kiamat nanti adalah bagi orang-orang yang berdosa besar. Yang dimaksud berdosa besar di sini sabda Abah bukan tukang zina, bukan tukang maling, bukan tukang judi. Lalu siapa? Abah menyatakan yang berdosa besar itu adalah yang sekarang ketika hidupnya tidak punya guru mursyid. Tidak punya guru ruhani. Makanya Bapak tadi menyatakan saya sudah kenal. Bagus, berarti Bapak tidak termasuk punya dosa besar. Alhamdulillah. Ini bukan main-main. Jadi kenapa saya wajib menyampaikan Abah Aos? Kalau orang-orang tidak dikenalkan kepada Syekh Mursyid fi hada zaman kabeh ge dosa rohna Pak. Semua berdosa roh. Kok diam? Kenapa diam? Ibu bapak kita bersyukur di sini dibuka manakib. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, kita setelah mendapatkan talqin zikir, ruh kita sudah tidak berdosa lagi, sudah terbimbing, sudah nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu. Syukuran tak terhingga. Allah takdirkan kita semua diperkenalkan, ditaukan, dicintakan ke bangsa Abah Aos. Cuma, ini masih berkembang. Untuk mengenal siapa sebenarnya Abah Aos, tidak cukup lihat foto. Ada foto Abah Aos tuh banyak. Oh itu Abah Aos. Saya juga tahu. Cek orang Sunda, kata orang Sunda, ya kalau wawuh muning mah gampang. Kenal kebok. Tapi dah bahasanya nggak tepat. Wawuh muning itu tidak ada di kamus Indonesia. Wawuh muning. Karena ini nggak ada. Wawuh muning kenal kebo nggak apa. Wawuh muning itu kenal hanya sebatas itu aja. Tidak mengenal secara mendalam. Kalau pejabat mengenal siapa Abah Aos tidak akan gagah dengan jabatannya. Kalau alim ulama kenal dengan Abah Aos tidak akan pongah congkak dengan keilmuannya. Kalau preman punya kadugalan apa saja kenal siapa Abah Aos, nyuksruk di depan Abah Aos. Kenapa kita cuek dengan Abah Aos? Karena kita tidak kenal apa? Ruhnya, rasanya belum kenal ke Abah. Maka ada cuek saja. Wajar, iya kudu dibimbing umatnya. Kudu ditalapkeun, kudu diyakinkeun, kudu dikenalkeun. Seperti dulu bangsa Abah Aos, setiap khidmat ilmiah di mana ki Abah Aos udah dibahas teh. Bapak Ibu yang saya muliakan. Guru dan amalan, guru dan ajaran. Supaya lebih talak. Tadi yang saya tangkap dari Kiai Indi, satu kalimat yang I agree, saya setuju dengan kamu. Mending kene maksiat daripada terhormat ka guru. Terdengar dari begitu? Ya. Itu bukan artinya nyuruh kita maksiat. Bangun gitu mah, ngeunah euy cenah. Urang ngabeuteng ngabokin. Bukan. Artinya Bapak Ibu, seseorang itu kalau sudah tidak menghormati Syekh Mursyid, tidak mencintai Syekh Mursyid, lebih bahaya daripada jinah gitu. Ayo tutup dulu. Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan. Thariqat ini di kitab Miftahus Sudur dinyatakan oleh pengarsa Abah Anom. At-thariqatu kulluha masdudatun illaman ittaba atara Rasulillah sallallahu alaihi. Jadi thariqat ini, jalan pulang kepada Allah ini saya menjelaskannya kudu perlahan-lahan supaya ke hati maksud namanya. Dan itu bisa kan itu kan ya. Supaya ngarah aya bawaan balik supaya ada bekal untuk pulang. Thariqat ini tertutup bagi semua manusia. Sekali lagi, thariqat ini tertutup bagi semua manusia kecuali bagi orang-orang yang dibukakan oleh Allah benar-benar ingin menapaki mengikuti jejak langkah ibadah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau di batinnya, kalau di hatinya hanya ada duit, untung, naik jabatan, hayang diuji, ingin dipuji. Nggak kebuka. Nah, maka perlu dibimbing dengan ilmu. Maka di mana ada khidmat ilmu balik lagi. Saya akan jelaskan torikot. Ibu, bapak, torikot itu bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa Arab. Abah menyatakan, menjelaskan simpel. Mun aya nu nanya, naon torekat? Apa itu toriko? Jawabannya, toriko itu zikir. Apa? Zikir. Yang kedua, kalau ada yang nanya, siapa torikot itu? Jawabannya, torikot itu guru. Siapa? Guru. Jadi kalau ditanya apa jawabannya? Kalau ditanya siapa jawabannya? Guru. Saya ulangi. Ibu, bapak, torikot itu apa? Zikir. Ibu, bapak, siapa torikot itu? Guru. Kan pasti jangan ngerti ya teh. Belum ngerti, betul nggak Bu? Maksudnya apa? Zikir guru. Mudeng S2 geli ya. Minta dijelaskan. Ini aja, dicocok. Bon istilah orang Sunda, ibu tahu dicocok? Makan tutut. Kalau makan tutut, bukan ki oma nete ke istrinya. Itu mah nggak usah dibilang. Itu mah dihilangkan suaranya. Balik lagi. Torikot itu dikir, torikot itu guru. Ini barang dan aktor. Kita buka dengan ilmu. Torikot kata Hamka almarhum bisa diartikan 5. Torikot itu bisa diartikan 1 jalan, 2 cara, 3 kedudukan, 4 keyakinan, 5 agama. Jalan, cara, kedudukan, keyakinan, agama. Yuk, kata Hamka secara keilmuannya torikot itu bisa diartikan 5. Naon wae cenah? Jalan, cara, kedudukan, keyakinan, agama. Yang populer, yang tenar saat ini dan supaya bisa dimengerti oleh semua, dari 5 ini 2, yaitu torikot itu jalan atau cara. Maksudnya apa Pak Ustaz Daniel? Torikot itu jalan. Torikot diartikan jalan, artinya torikot itu jalan untuk bisa pulang kembali kepada Allah bagi siapa saja ruhnya yang ingin sampai kembali kepada Allah. Ruh kita ini dari Allah, bukan dari surga. Harus kembali kepada Allah. Nah, siapa saja yang ingin kembali kepada Allah, ruhnya bukan kembali menjadi uka-uka, bukan gentayangan. Ingin kembali kepada Allah, diterima oleh Allah. Nah, orang ini maka wajib menemukan jalan, menemukan toriko. Sampai di sini dulu, ngerti? Contoh, ke Bandung itu ke sana jalannya. Bandung, Subang, Jakarta. Ibu mau kemana? Saya mau ke Bandung. Jalan ke Bandung tadi yang lurus. Kalau ibu bapak saya mau ke Bandung berangkat dari sini contohnya, maka harus menemukan jalan menuju ke Bandung. Betul nggak? Kemana ya jalan? Oh ini, ya ikuti ini. Sekali lagi, siapa yang ingin sampai ke Bandung dari sini? Ini contoh saja. Kalau jalan ke Bandung yang lurus, Subang kanan, Jakarta kiri, siapa saja yang ingin sampai ke Bandung, maka harus menemukan jalan yang jalan ini sampai ke Bandung. Ngerti sampai situ? Ngerti. Kalau tidak ketemu jalan, yang jalan ini menyampaikan tujuan sampai ke Bandung, mau kemana nanti sampainya? Nggak tahu jalan. Jalan ke Bandung itu kemana ya? Nggak tahu kemana ada. Maka keliling-keliling. Kesini tahunya. Padahal bukan. Ini mah jalan kemana? Jakarta misal. Kober. Ini bukan. Ini mah jalan ke Kober. saya nggak tahu. Tidak tahu jalan. Tidak menemukan jalan. Bapak Ibu, ini bisa panjang. Lihat sini tentang jalan dulu. Di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Ruh kita dulu di alam laut sebelum dilahirkan ke alam dunia. Ditanya oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alastu birabbikum? Hei ruh, aku bertanya, betulkah aku ini Tuhan kamu semua?
Ruh kita dulu menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, Engkau Tuhan kami semua hamba-Mu. Maka diuji ruh kita semua. Tsumma radadnahu asfala. Itu di kitab Sirul Asrar. Diuji ruh kita. Bagaimana Allah menguji? Diturunkan ruh kita ke alam asfala safilin, ke alam gelap ini, ke alam silamaya. Gelap. Sekali lagi, ruh ini lahir ke muka bumi, tapi nggak ujuk-ujuk ruh lahir, dibungkus, disiapkan dulu wadahnya. Wadah ruh ini jasad, wadah ruh jasad. Singkat cerita, usia 4 bulan, janin, wadah roh, dimasukkanlah ruh inti gerak oleh Allah. 4 bulan bergerak ibu kandungan, betul bu? Kalau 3 bulan bergerak belum? Belum, karena ruh belum masuk, kehidupan belum masuk. Masuk ruh inti gerak. Singkat cerita, 9 bulan brojol lahir. Kadang ditepok-tepok, kamu tercerik, kalau nggak nangis ya bisi eueuh napasan, bisi paeh lahir bro. Nah, ruh yang sudah terbalut, berkulit, berdaging, bertulang, bersumsum, berbalung, ruh ini bro ke alam dunia, dicelingak-celinguk, ucap hicup, lihat pepohonan, lihat orang-orang makan, minum, tidur, semakin besar main tuh, lihat. Semakin besar remaja dewasa, ada ketertarikan lawan jenis, nikah, melakukan hubungan. Nah, Bapak Ibu, ruh-ruh ini yang dilahirkan di muka bumi ini sebelum mendapatkan talqin zikir, kata Syekh Abdul Qadir, ruh ini semua ada dalam keadaan tertidur. Apa? Tertidur. Walaupun jasadnya hidup. Yang tertidur tuh ruh ruhaninya, Pak. Kalau ruh jismaninya hidup, bapaknya tak roti, saya bagian makannya. Berangkat ke sana, ke pasar, ke pasir, ke sekolah, gerak. Ruh jismaninya jalan, hidup. Nah, ruh jismani ini sekelas dengan hewan. Dengan Hewan. apa tidur? Saya makan, saya minum seks. Iya, itu menggunakan ruh jismani. Kalau tujuan hidup hanya untuk makan, hanya untuk minum, Abah menyatakan jangan tujuan hidup. Buat apa tujuan hidup? Biar bisa makan, Bang. Kalau hidup hanya untuk makan, ayam juga makan, kata. Buat apa kamu hidup? Biar bisa tidur nyenyak di mana aja tidurnya, walaupun tidak di gedung yang mewah. Kalau hidup hanya untuk tidur, kebo juga tidur. Bapak Ibu, nah, ini gelap ruh ini, tidak tahu jalan pulang. Maka kata Syaikhul Qadir, manusia setelah dilahirkan ke muka bumi, ruhnya ini yang sudah terbalut dengan kulit, daging, tulang, sumsum, balung tadi, dia gelap. Anas fitunya kulluhaniyam. Sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia semuanya di muka bumi ini niam, tidur. Faidha matu intabahu. Ketika nanti mati baru pada bangun. Nah, supaya tidak dibangunkan nanti di alam kubur, maka dari sekarang dibangunkan. Membangunkan ruh itu dengan talqin zikir. Nah, sekarang kita sudah tidak tertidur. Ruhnya ini arti hidup. Mas, kacamata? Senyum dong. Jangan tegang mulu, neraka tegang itu tahu. Saya mah dipaksa, baru tampilin gue saya. Gak apa-apa ya, biar kenal. Karena kata kindi tadi ulah sok punungan, tahu punung? Kesinggung sedikit. Keluar di grup. Itu mah anak kecil atuh. Hati-hati, kalau bertorekat masuk ditalkin bertorek ikut Abah. Bukan nggak ditanya lagi, ditonjok kanan kiri depan belakang. Ditonjok bukan dengan ini. Jadi tadi dengan sangkaan, dengan fitnah, dengan ujian. Bertorekot ditali naik ring, Bapak Ibu kita ini naik ring. Nah, orang naik ring pasti jotos. Adu jotos. Adu jotos itu bukan dengan orang lain, dengan diri sendiri. Dengan siapa? Diri sendiri. Kata Abah, di luar itu nggak ada apa-apa. Tidak ada masalah. Masalah yang besar itu diri sendiri.
Masih panjang perjalanannya ngobrol itu nanti. Kembali. Tidur ini ruh ini kalau tidak dapat talqin dzikir sekelas dengan hewan. Maka sebuah hikayat menyatakan dulu ada Syekh Al-Ghurabi. Beliau melaksanakan ibadah haji umroh dengan seorang muridnya. Ketika tawaf, muridnya berdecak kagum karena berjubel jemaah haji. Subhanallah, banyak banget ini tamu-tamu Allah. Tertawaf tadi itu. Kata gurunya, Pak, apa? Tamu Allah. Pejamkan mata kamu. Dipejamkan mata muridnya, dibukakan mata hati muridnya dengan transfer rohani gurunya. Bray. Ternyata ketika terbuka Bapak Ibu yang saya muliakan, yang berjubel orang yang sedang tawaf itu secara batiniahnya kebanyakan, mohon maaf, wajahnya manusia, badannya ular. Wajahnya ular, badannya manusia, ke bawahnya monyet. Sampai teriak si muridnya, Allahu Akbar. Diam, cek, ditutup lagi. Sudah jalan. Dulu di zaman Abah Sepuh malu gitu kan Haji. Di zaman Abah Sepuh itu dikirnya kenceng, khotamanya banyak, rajin amaliyahnya. Lihat orang itu kelihatan jiwa yang sebenarnya. Wajahnya cantik, wajahnya ganteng, tapi jiwanya monyet. Apa? Sarakah. Wajahnya kasep, wajahnya gelis, tapi katingali babi. Apa? Sombong. Zaman Abah Sepuh dulu gak aneh. Ditutup Pak, zaman ayeuna ulah fitnah. Sekarang itu Abah selalu menyampaikan, tidak usah melihat kesalahan orang lain, yang harus terlihat kesalahan diri sendiri. Tingkat tinggali kesalahan batur teh dan diri ge loba kesalahan. Jadi tidak akan keburu ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Kalau kita doyan seneng ngorek-ngorek kesalahan orang lain dan sangat jelas melihat kesalahan orang lain, berarti kita ini gelap dengan diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Baik, kembali. Thariqat ini jalan. Tidak akan bisa ruh manusia kembali kepada Allah kalau tidak bertemu dengan jalan yang jalan ini bisa menyampaikan kita ruh kepada Allah. Singkat cerita, lahir di muka bumi, manusia gelap. Nah, talqin dzikir inilah Bapak Ibu jalan untuk menyelamatkan ruh. Setelah mendapatkan talqin, kita sudah terbebas dari belenggu goflah. Silahkan membuat roti harus semakin semangat. Yang jualan roti semakin semangat. Komo nu di bahanan roti mah. Tahu di bahanan dikasih gawe henteu dahar ngawas-wasnya. Karena ruh sudah diselamatkan oleh Syekh Mursi. Baik, ini lihat. Thariqat itu jalan. Saya harus peragaan lagi. Sedikit-sedikit biar kapaham. Thariqat itu jalan. Ini kata Hamka. Sabda Abah, mun ayat kalau ada yang nanya apa thariqat? Thariqat itu di Zikir. siapa thariqat? Thariqat itu guru. Nih, saya bahas ini sekarang. Kita sambungkan dengan thariqat itu jalan. Ibu, thariqat itu adalah dzikir. Kalau disambungkan dengan jalan, thariqat itu jalan. Dzikir jalan. Bagaimana matchingnya? Bagaimana pengertiannya? Thariqat itu jalan dari Hamka. Thariqat itu dzikir dari Abah Awas. Artinya bagaimana? Tidak ada lagi jalan yang bisa menyampaikan ruh kepada Allah hanya dengan dzikir. Jadi dzikir ini jalannya. Ngerti? Saya akan ulangi. Sangat pelan-pelan. Karena ini materinya lumayan. Thariqat itu jalan. Jalan yang bisa menyampaikan ruh kepada dari tidak ada lagi jalan kecuali dzikir. Jadi pantas Abah menjawab thariqat itu jadi dzikir ini jalan. Kalau kita tidak ketemu jalan ini, tidak ketemu dzikir ini, roh nepi ka Allah ya moal. Sok berani tanggung jawab secara keilmuan tah ayat kiai ngajugru. Lain maca Quran nepi ka Allah mah, lain salat ungkadung ini semua ibadah zahir itu enggak ada yang sampai kepada Allah. Ibadah yang dilakukan oleh fisik tidak ada yang sampai kepada Allah. Ini Abah sudah bertriliun kali mungkin menyampaikan sholat hanya sampai sajadah. Legek, tahu legek? Jangan legek kata Abah. Jangan polontong, naon bahasa Indonesia. Jangan sombong, rajin sujud,
sampai hitam. Ini hitam jangan 1 sampai balak 6, 12. Ngaji. Saking rajin sujud. Jangan legek, jangan polontong, jangan sombong. Tidak sampai kepada Allah, hanya sampai ke sajadah. Sedekah triliunan hanya sampai ke tangan orang. Tidak sampai kepada Allah. Ibadah haji mondar Indonesia maka mana paling deui ka Cilamaya. Puasa sampai kurus, tidak sampai kepada Allah, hanya sampai ke perut lapar. Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, hanya sampai ke telinga. Ini ada keterangannya di kitab Binahu Saniyah, la yasilu ahadun ilallah illa bidzikrihi. Tidak ada yang menyampaikan apapun dari diri manusia kepada Allah itu kecuali dikirnya. Alhamdulillah. Nah, kita sudah ada. Dikirnya yang mana dulu tapi yaitu dikir yang melalui proses talqin. Sekarang dari guru kita pengrasa kesananya dari Syekh Lugri, kesananya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu, kesananya dari Jibril, dari Allah Subhanahu. Jadi thariqat itu dikir. Dikir ini jalan untuk bisa menyampaikan ruh kepada Allah. Karena thariqat ini dikirim dari Allah. Ngerti sampai sini? Lumayan sesemester aja teh. Alhamdulillah. Enggak ada yang lain. Maka Abah dikir. Terus sekalinya Abah tuh ngebahas. Baik, satu lagi. Kalau ada yang nanya, siapa thariqat? Jawabannya thariqat itu guru. Sambungkan dengan yang barusan. Thariqat jalan. Dikir inilah yang menjadikan jalan ruh sampai kepada Allah. Thariqat itu guru. Jalan ini tidak bisa dilalui sendirian, harus ada guru yang diikuti, harus ada guru yang membimbing perjalanan ini. Mengerti? Jadi thariqat itu ya guru, ya dikir. Tidak bisa dikir saja, tidak bisa guru saja. Harus ada gurunya, harus ada dikirnya. Kita sudah ada dikirnya la ilaha illallah, yang di dalam ini gurunya pengrasa Abah, silsilahnya nyambung sampai ke Nabi. Inilah thariqat, mengikuti guru, harus ada yang diikuti. Ini perintah Al-Quran, perintah Allah di Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Yasin. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Ikutilah oleh kamu semua para utusan Allah. Karena utusan-utusan Allah ini, para nabi rasul ini thariqah ini, jalan-jalan Allah ini. Dan ikutilah orang-orang yang tidak pernah minta upah. Ini catat. Saat ini nabi sudah tidak ada, tidak akan ada lagi nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada pewaris nabi, yang di kitab Anwarul Ghazali disebut Syekh. Apa Bu? Syekh. Nah, makanya saya guru kita Syekh. Ini pembahasan Syekh juga panjang lagi, bukan Syekh asal Syekh aja. Kalau di Mekah kan tukang urus domba ya Syekh. Betul ya? Betul gini. Sama boleh ke Mekah. Dijaga WC Syekh, urus domba Syekh. Iya, yang penting sudah tua, janggut panjang disebut Syekh. Bukan Syekh seperti itu yang dimaksud Syekh ini. Bukan. Nanti onang deh dia dibahas. Siap. Kudu pinter tukang ceramah. Aduh semester. Kembali Bu, kita tuh diperintah Allah harus cari orang yang kita ikuti. Orang yang diperintah Allah yang harus diikuti itu siapa? Keterangan di Quran, orang yang tidak pernah minta apapun sama kamu. Jangankan kepada manusia, Abah bilang kepada Allah saja orang ini gak pernah minta upah. Siapa ini? Kalau sekarang bagi saya Abah Aus. Siapa Bu? Abah Aus. Saya mau nanya, sekarang maulid Abah, ada yang dipintain duit sama Abah Aus tidak? Tidak ada. Nggak ada. Ada yang dipintain beras? Tidak. Nggak ada. Saya sebagai ketua maulid hanya mengajak, nggak mengajak. Barangkali ada yang mau berkhidmat, gitu? Tidak. Orang Karawang, siapa kudu ngarumpulkeun duitnya? Enggak. Bahasanya bukan begitu. Barangkali ada yang mau ikut berkhidmat, sok tah ini. Awal komunikasi saya dengan Kiai Burhan. Assalamualaikum Kiai, bisi cek saya. Barangkali ikhwan akhwat Karawang mau ikut berkhidmat,
ini panitia butuh bayar sound system 2 hari 2 malam tuh 10 juta. Sound system nalin ecek-ecek kekarek-kekarek bukan yang begitu. Sound system para di konser pareda. Lihat aja nanti. Bum bum. Wah, dikir hobi teman tak hirup Kang Haji tah. Oh iya siap kata beliau. Maka bermusyawarah, alhamdulillah sudah diterima oleh panitia. Bukan Abah. Panitia mengkondisikan. Nah, tujuannya kita berkhidmat. Terima kasih kepada semua ya yang telah ikut berpartisipasi. Pasti dicatat khidmat oleh Syekh Mursid. Yang belum nggak apa-apa, nanti kapan lagi atau bisa menyusulkan apa saja nanti. Baik, tutup dulu. Nah, kita ini wajib diperintah Allah harus ada yang diikuti. Kalau kita hidup tidak ada yang diikuti, mau ikut siapa? Saya nanya. Kalau sudah ketemu mursyid, ada yang diikuti. Kalau kita tidak ikut orang yang mengajak mengikuti kepada yang mengikuti, secara jujur berarti kita mengikuti nafsu jeung setan sapopoena. Nantinya ada arwah Pak. Nah, kita ini bersyukur sudah ada yang bisa diikuti Abah. Tapi Abah tidak ngajak. Abah tidak melarang. Mau ikut silakan. Tidak pun silakan. Mau ke sini silakan. Mau ke sana silakan. Tidak ke sana sini juga tinggal mikir. Ini harus betul-betul pelan-pelan Bapak Ibu. Karena memang Toriko itu lemes. Selain kita mendengarkan penjelasan keilmuan, amaliyahnya mari bersama-sama diamalkan. Ini tadi penjelasan Kiai Indi secara keilmuan, ini keilmuan, ini baru ke otak. Ini juga saya perhatikan ada yang masuk, ada yang ya nggak apa-apa, disampaikan aja. Nah rasanya mengenal Abah itu supaya semakin rasanya masuk, amaliyah kursinya bareng-bareng diamalkan. Insya Allah Bu, sedikit-sedikit nanti kita punya rasa ke Allah. Punya rasa cinta, punya rasa hormat, punya rasa ta'lim terus. Nah ini mumpung ingat kepada Sohibul Madrasah Pak siapa Dede ya? Nah, orang Ciamis senang gening. Karyawan yang 10 Pak Haji? 50 ya? 30. Mumpung ingat dalam rangka kewajiban bos mengajak anak buah, saya saran ke mumpung ingat programkan ku bos Dede ieu karyawan bertemu dengan Abah. Kalau nggak ketemu dengan Abah itu nggak ada cinta. Teteh kerudung merah siapa nama? Senyum-senyum dari tadi. Sudah sering ke Sinarasa belum? Nggak apa-apa. Ini kewajiban bos ya. Jadi bos ke anak buah itu seperti orang tua ke anak. Jadi mun anak-anak kumaha kolot tek di Yahudikeun Yahudi, Nasranikeun Nasrani kan gitu. Wajib bos Dede mengenalkan anak buahnya pekerjaannya ke Abah. Kalau tidak disampaikan dosa. Hati-hati ulah mangut-mangut. Ayeuna dijejek ini Al-Mahjuni. Doanan dia untuk aja cek. Karena ada ya kamera ieu tukang ngiprik-ngiprik. Buat program mau per 6 bulan sekali besan tadi itu. Bu jalan-jalan ke Panjalu siap Bu? Ya. Gratis Bu, siap gratis? Gratis mah ibu-ibu mah kieu. Gratis kan. Nah khidmat yang guru udah tidak berpikir untung rugi, khidmat mah demi apa keluarkeun sagala. Itu bagi maju segala-galanya pasti. Ya, saya yakin ini nanti akan jadi lantai 2. Amin. Ini cor ke sini. Ulah kagok cita-cita anak saeutik kan katanya. Tapi kena bersyukur alhamdulillah. Ini nanti saya doakan. Tapi supaya cepat sih didoakannya ini didoakan mudah-mudahan kebakaran. Doa sadisnya. Tapi tereh kebakaran langsung dibangun. Tapi nggak usah kebakaran lah. Kebakaran dosa aja nggak apa-apa ya. Dengan karomah Syekh Mursid tidak ada mustahil. Tinggal punya niat Pak Dede ingin mengembangkan khidmat ke Abah. Orang-orang sekitar sini kasihan ruhnya belum kenal Mursid. Karunya Kang Haji. Kade, kewajiban orang punya teman, punya siapa? Kewajiban kita menyampaikan talqin, menyampaikan Abah. Pakai strategi. Ulah ujung-ujung talqinnya mau talqin ayo can paeh paling gitu. Dan asup strategi da bagian. Tuh jika Pak Kiri da alun strategi dibobodo kumaha we carana. Itu yang benar.
ayah yuk saya boga dukun cetuk gitu bawa ke Pajalu bener apa mah dukun anu sabenerna dukun itu duduk tekun ibu tidak ada yang setekun abah betul kita mah duduk di manakib dari baca Quran sampai mankobang sabar kali oper gigi nih baca Quran masih kuat masuk ke baca salawat gigi 2 dari salawat masuk ke tanbih gigi 3 masuk tawasul ngoper ke mankobah please aduh ya apa belajar kata abang belajar ngelatih bujur belajar ngelatih pantat alhamdulillah enggak lama-lama lama-lama kasih bapak sudah hebat jiwa itu nanti senang jiwa amarah awalnya males jiwa amar tuh awalnya diajak ibadah diajak manakib diajak pengajian jiwa amarah itu kesal marah pikir diamankan lama-lama jadi lembut iya ya enak ya tenang ya terus nanti robah nanti jadi maniak manakib lalu maniak kalau kata Pak Rizal jadi sakau manakib ketagihan iya karena udah dapat rasanya Bapak Ibu yang saya muliakan kembali jadi torikot itu jalan apa jalan yang bisa menyampaikan ruh pada Allah dikir jalan ini tidak bisa dilewati sendiri bisi nyasar harus ada guru jadi torikot itu jalan torikot itu zikir torikot itu guru alhamdulillah kita sudah punya tinggal istiqomah mengamalkan amin alhamdulillah ini aja dulu saya tidak bisa mengembangkan karena prinsip saya menyampaikan itu sedikit tapi ada yang Ibu sebelum saya wassalam ini sedikit tentang torikoh ngerti nggak Bu? Sedikit aja nggak usah banyak ngerti Pak? Artinya kita ini harus bertori, harus punya harus punya harus punya guru. Kalau tidak punya torikot, tidak punya dikir berarti tidak punya jalan, tidak punya guru, tidak sampai kepada Allah. Itu selesai. Merasa Bu ya hatur nuhun hapunten mung sakitu heula. Segini aja dulu yang bisa disampaikan. Semoga Sohibul Bait Pak Dede dijadikan oleh pengasabah murid jadi. Amin. Yang siap menghadapi apapun untuk mengibarkan torikoh di wilayah sini. Doakan sama kita usahanya semakin maju, semakin banyak uangnya, supaya semakin banyak yang datang ke sini, ya, untuk menampung amaliyah di sini. Berani menampilkan amaliyah ini, kata Abah, berani menampilkan gurunya. Tidak berani menampilkan amaliyah ini berarti tidak berani menampilkan guru. Naudzubillahi min. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik